Carlo Ancelotti sempat dianggap sudah habis karena gagal membawa Everton ke papan atas klasemen di akhir musim. Akan tetapi pelatih asal Italia ini membuktikan kualitasnya dengan membawa Real Madrid menjuarai gelar juara Liga Champions dan La Liga. Padahal di awal kedatangannya dia sempat diragukan bisa membawa El Real untuk bangkit. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Dianggap sudah habis. Pada tahun 2021 yang lalu, Real Madrid kembali menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih terbarunya. Pelatih asal Italia ini menggantikan Zinedine Zidane yang memutuskan untuk cabut. Ancelotti sendiri bukanlah sosok yang asing bagi publik Santiago Bernabeu. Sebelumnya dia pernah menukangi Real Madrid pada tahun 2013 sampai 2015 yang lalu. Saat itu Ancelotti sukses membawa Real Madrid menjuarai berbagai trofi bergengsi, termasuk trofi Liga Champions dan Piala Dunia antar klub di musim 2013-2014 yang lalu. Walaupun bisa membawa berbagai trofi, tapi Real Madrid justru memecat Ancelotti di tahun 2015. Florentino Perez menyebut kalau Ancelotti nggak bisa memenuhi apa yang ditargetkan. Ancelotti pun sempat menukangi berbagai klub seperti Bayern Munchen, Napoli, dan Everton. Di Everton sendiri, pelatih berusia 63 tahun ini dianggap sebagai pelatih biasa. Jose Mourinho menyebut kalau Ancelotti sudah habis dan menilai cuma hebat di klub besar saja. Terbukti sewaktu menukangi Everton dia gagal meraih satupun gelar juara. Di sisi lain, kembalinya Ancelotti ke Real Madrid membuat Marco Somela berkomentar. Sama seperti Mourinho, Somela menyebut kalau kehebatan Ancelotti sudah habis. Agen dari Ciro Immobile ini mengatakan kalau Ancelotti cuma berlibur ke Real Madrid. Dia pun sempat meragukan Ancelotti bisa membawa skuad Los Blancos jadi juara. Pembuktian Ancelotti. Selain dianggap sudah habis, Ancelotti juga sering disebut sebagai pelatih yang miskin taktik. Banyak yang menyebut kalau taktik Ancelotti sudah ketinggalan zaman dan juga terlalu kuno. Sebaliknya, Ancelotti justru menilai kalau taktik ball possession kini sudah mulai usang. Dia menyebut dalam beberapa tahun terakhir permainan sepak bola mayoritas menjadi lebih vertikal. Ancelotti pun lebih menerapkan permainan efektif di skuad Los Blancos. Terbukti di musim 2021-2022 yang lalu, El Real jarang mencetak gol lebih dari 10 umpan. Walaupun dianggap miskin taktik, tapi Ancelotti kembali membuktikan kualitas sebagai pelatih yang jempolan. Saat itu dia sukses membawa Real Madrid meraih 3 trofi yang bergengsi sekaligus. Mulai dari La Liga, Liga Champions, dan yang terbaru membawa El Real menjuarai UEFA Super Cup. Padahal saat itu Los Blancos bukanlah tim favorit untuk juara Liga Champions. Langkah Real Madrid untuk menjuarai trofi si kuping besar saat itu bukanlah langkah yang mudah. Mereka harus berhadapan dengan sejumlah kandidat kuat juara Liga Champions. Mulai dari babak 16 besar menghadapi PSG, babak 8 besar menghadapi Chelsea, sampai babak semifinal melawan Manchester City yang diasuh oleh Pep Guardiola. Di laga final pun El Real menghadapi Liverpool yang saat itu sedang tampil on fire. Namun Ancelotti lagi-lagi membuktikan mental juaranya di atas lapangan. Saat itu El Real pulang dengan membawa trofi si kuping besar ke kota Madrid. Pada laga finalnya mereka berhasil menekuk Liverpool dengan skor tipis 1-0. Mencetak pemain muda yang berkualitas. Keberhasilan Real Madrid dalam menjuarai berbagai trofi nggak terlepas dari peran-peran pemain muda. Salah satu yang mencuri perhatian saat itu adalah penyerang asal Brazil yakni Rodrigo. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi aktor kemenangan di Liga Champions musim lalu, termasuk di babak 8 besar menghadapi Chelsea dan semifinal menghadapi Manchester City. Dalam 2 laga tersebut, Rodrigo berhasil mencetak gol penentunya. Sementara di awal musim ini, Rodrigo dipercaya tampil sebagai starter menggantikan posisi dari Karim Benzema. Sebelumnya, penyerang asal Prancis itu harus menepi beberapa laga karena mengalami cedera. Hebatnya, Rodrigo mampu membayar kepercayaan itu dengan tampil apik. Dalam 4 pertandingan La Liga terakhir, Rodrigo sudah mencatatkan 3 gol dan 2 assist. Selain Rodrigo, Federico Valverde juga tampil apik dan mencuri perhatian di musim ini. Gelandang asal Uruguay tersebut dianggap sebagai pemain yang modern dan bisa ditempatkan di berbagai posisi. Gak heran kalau Liverpool sempat menaruh minat kepada Fede Valverde. Jurgen Klopp menyebut kalau Valverde sangat cocok dengan gaya permainannya.
Sayangnya El Real enggan melepas sang pemain dan membandrolnya dengan harga yang selangit. Walaupun begitu, Liverpool masih belum menyerah dalam menggait Valverde ke Anfield. Kabarnya skuad The Reds berencana untuk mengincar Valverde pada musim dingin yang akan datang. Selain keduanya, El Real juga masih punya pemain muda yang gak kalah berkualitas, mulai dari Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, sampai Aurelien Tchouameni. Rekrutan pemain yang sukses. Pada jendela transfer musim panas ini, Real Madrid cuma mendatangkan 2 pemain saja. Mereka adalah Aurelien Tchouameni dan juga Antonio Rudiger. Saat itu Tchouameni diboyong dari AS Monaco seharga 80 juta euro atau 1,3 triliun rupiah. Sementara Antonio Rudiger didatangkan dari Chelsea dengan status bebas transfer. Saat itu banyak yang meragukan kualitas dari Tchouameni, sebab gelandang bertahan asal Prancis itu belum terbukti kualitasnya sebagai pemain kelas atas. Oleh sebab itu banyak yang menilai kalau harga Tchouameni terlalu mahal dan juga nggak wajar. Padahal di musim lalu Tchouameni dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga Prancis. Walaupun begitu, Ancelotti lagi-lagi tahu betul dengan bakat yang dimiliki oleh Tchouameni. Terbukti gelandang berusia 22 tahun ini bisa menggantikan peran dari Casemiro. Salah satu penampilan terbarunya saat memberikan assist kepada Rodrigo di laga kontra Atletico Madrid. Penampilan apik dari Tchouameni ini mampu mencuri hati sang pelatih Carlo Ancelotti. Mantan pelatih dari AC Milan ini percaya kalau Tchouameni akan jadi tulang punggung dari El Real. Dalam wawancaranya, Ancelotti menyebut kalau Tchouameni punya waktu untuk berkembang. Sementara itu, Antonio Rudiger yang baru bergabung juga sudah jadi andalan di lini pertahanan El Real. Pemain tim nasional Jerman tersebut kerap diturunkan selama 90 menit penuh. Di sisi lain, Rudiger juga memuji Ancelotti yang dianggapnya sebagai sosok pelatih yang rendah hati. Walaupun cuma mendatangkan 2 pemain, Ancelotti dianggap telah melakukan transfer yang cerdas. Sebab El Real nggak perlu merogoh kocek yang besar di bursa transfer musim panas kemarin. Selain itu, kedua pemain tersebut juga dianggap bisa cepat beradaptasi dan langsung tampil solid. Jadi tim yang belum terkalahkan. Kehebatan Carlo Ancelotti dalam menangani Real Madrid kembali bisa dibuktikan pada musim ini. Dari 6 pertandingan La Liga, Los Blancos sukses menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Anak asuh dari Carlo Ancelotti ini mengalahkan Almeria 2-1, Celta Vigo 4-1, Espanyol 3-1, Real Betis 2-1, dan Mallorca 4-1. Sementara di laga derby, El Real juga kembali meraih kemenangan. Bertanding di Civitas Metropolitano, Los Blancos menekuk sang rivalnya dengan skor 1-2. Gak cuma gacor di La Liga, El Real juga tampil perkasa di ajang Liga Champions. Buktinya, gawang yang dikawal oleh Thibaut Courtois ini masih suci dari kemasukan gol. Di laga pertama, mereka menekuk Glasgow Celtic 3-0 dan mengalahkan RB Leipzig 2-0. Rentetan hasil positif ini gak terlepas dari tangan dingin dari Carlo Ancelotti. Mantan pelatih Chelsea ini dianggap bisa memotivasi pemain dan membuktikannya dengan kerja keras di atas lapangan. Hal ini menjadikan Real Madrid sebagai satu-satunya klub yang meraih 100% kemenangan di 5 liga top Eropa. Walaupun sedang di atas angin, tapi Ancelotti meminta pemainnya untuk tetap membumi. Ancelotti menyebut kalau anak asuhnya bisa menderita kekalahan suatu saat nanti. Apalagi dia juga bilang kalau perebutan gelar juara di musim ini akan semakin ketat. Itulah ulasan pembuktian Carlo Ancelotti yang sering diremehkan. Bagaimana pendapatmu? Apakah El Real mampu mempertahankan gelar juara di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.